Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidaklah ada kalimat paling mulia selain syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya, meski kita ditempa dengan ujian berupa wabah COVID-19, namun kita masih dapat berbahagia dan berkumpul bersama keluarga. Tak lupa, sholawat beriring salam kita hadirkan kepada kekasih kita, Nabi dan Rasul Allah tercinta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa duduk dan berkumpul bersama beliau di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah tentang mengapa kita perlu menjaga keikhlasan dan kesucian hati. Teman-temanku sekalian, ketahuilah bahwa Allah tidak melihat bagaimana ketampanan ataupun kecantikan kita. Tidak juga melihat kemulusan ataupun kemolekan tubuh kita, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak pula memandang kepada harta kalian, tetapi Allah memandang pada hati dan amal kalian. Dalam bulan Ramadan, puasa mengajarkan kita untuk bersabar, bersyukur, dan berusaha untuk menjaga agar hati kita tetap bersih dan jauh dari penyakit hati, terutama saat menjalani rutinitas selama bulan Ramadan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hati adalah dunia yang abstrak, unik, dan berkembang. Hati memiliki peranan yang sangat vital sebagai pengendali karena dapat menentukan baik buruk dan hitam putihnya seluruh amalan dan aspek kehidupan seorang muslim. Karena itu, sangat wajib hati untuk dijaga. Begitu banyak manusia yang cerdas, tetapi akhirnya menjadi orang yang hina hanya karena memiliki hati yang sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat 3 macam hati. Yang pertama, hati yang mati atau qalbun mayyit. Hati yang mati adalah hati yang mengeras karena banyaknya kotoran yang melekat akibat dari dosa-dosa hasil dari perbuatannya. Kemudian, hati yang sakit atau qalbun marid. Hati yang sakit adalah hati yang masih memiliki keimanan dan masih mau beribadah, tetapi hati yang sakit adalah hati yang sudah ternodai oleh dosa dan maksiat. Dan yang terakhir adalah hati yang sehat atau qalbun salim. Kondisi hati inilah yang justru menyelamatkan kita. Hati yang sehat akan segera sadar apabila berbuat dosa dengan segera bertaubat. Pemilik hati yang sehat akan merasakan hidup yang tentram dan damai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Su'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Imam Asy-Syaukani juga berkata, harta dan kerabat tidak memberikan manfaat kepada seseorang di hari kiamat, karena yang bisa memberikan manfaat kepadanya hanyalah hati yang selamat, dan hati yang selamat adalah hati seorang mukmin yang sejati. Hadirin rahimakumullah, melaksanakan ibadah dengan hati yang ikhlas akan menambah amal kebaikan kita. Namun sayangnya sering kita temui di sekitar kita banyak yang beribadah tetapi tidak ikhlas, melainkan ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain dengan cara memamerkan dan menyebarluaskan ibadah yang dilakukan, seperti bersedekah, mengaji, bahkan sholat yang diupload di sosial media agar mendapatkan pujian.
Itulah sebabnya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menjaga hati agar tetap ikhlas beribadah dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Lalu, hal apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keikhlasan dan kesucian hati kita? Yang pertama, memperbanyak zikir. Berzikir merupakan salah satu ibadah untuk mengingat dan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Semakin sering zikir diucapkan, baik lisan maupun di dalam hati, maka insya Allah hati akan terjaga dan terasa semakin tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian membaca Al-Quran. Daripada menghabiskan waktu dengan memikirkan seseorang yang gak jelas statusnya dengan kita, lebih baik kita gunakan saja untuk membaca Al-Quran. Selain bisa menambah pahala, membaca Al-Quran juga bisa menenangkan hati kita. Hal berikutnya yaitu bersyukur sesering mungkin. Seseorang yang cenderung kufur nikmat biasanya hatinya tak akan tentram, mudah iri dengan kenikmatan orang lain, dan selalu merasa dirinya kurang. Bahkan tak jarang melakukan hal-hal yang dilarang agama guna melampiaskan nafsunya semata. Sebaliknya, jika kita mampu bersyukur, maka insya Allah hati akan terasa lapang dan terjaga dari penyakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang berikutnya yaitu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan berkumpul bersama orang-orang yang soleh, kita dapat menambah kebaikan untuk diri kita, yaitu berupa wawasan keilmuan dan ketenangan dalam beribadah, sehingga bisa menambah keikhlasan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. When Opik said, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Karena itulah, menjaga hati merupakan tantangan kita setiap waktu. Maka jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan yang amat damai. Buka puasa makan ketan, makin lengkap minum es buah. Mari manfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah mengharap ridho Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pergi ke pasar beli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salam semangat didoakan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita berbagai hingga beribu macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Dengan kata lain, minal zulumati ilan nur. Dewan juri yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah, serta teman-teman yang berbahagia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato, sebuah ceramah yang berjudul Pundi-Pundi Ramadan, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita tengah mengarungi hari-hari di bulan Ramadan. Gimana Ramadannya? Senang atau senang? Bahagia apa bahagia? Sudah tentu pastinya senang dan bahagia. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala, bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diperintahkan berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun ternyata teman-teman, Syekh Imam Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran menyebutkan bahwa selain ibadah puasa, terdapat amalan-amalan, terdapat pundi-pundi Ramadan yang bisa dimaksimalkan agar menjadikan Ramadan kita lebih berarti. Ada yang tahu amalan apa? Amalan tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 188, yang Masya Allah letaknya disimpan setelah ayat tentang perintah puasa. Namun rasanya kali ini kita hanya akan mengupas satu saja amalan, dan insya Allah amalan-amalan lainnya akan kita bahas tuntas di lain kesempatan. Insya Allah. Teman-teman yang berbahagia, jadi amalan apa yang bisa dimaksimalkan agar menjadikan Ramadan kita lebih berarti? Amalan tersebut ialah tidak lain dan tidak bukan adalah memuliakan Al-Quran. Memuliakan apa? Memuliakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ana, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah sepantasnya ketika Ramadan tiba kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Betul apa betul? Imam Arab dalam sebuah tulisannya menyebutkan Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran minimal tiap malam 1 kali hatam. Teman-teman sudah hatam berapa kali? Masya Allah. Dewan juri yang saya hormati, berbicara tentang Al-Quran, saya teringat dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita termotivasi untuk membaca Al-Quran. Perhatikan hadisnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti kelak ketika hari kiamat datang, bacaan Al-Quran kita itu akan datang sebagai syafaat bagi setiap orang yang membacanya. Mau apa mau? Jadi pertanyaannya, sudah masuk hari ke-17 kita di bulan Ramadan. Berapa banyak juz dalam Al-Quran yang kita baca? Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang kita baca? Kalau sudah masuk bulan Ramadan, sekarang masih tidak sempat membaca Quran, maka pertanyaannya, butuh berapa Ramadan lagi agar kita sempat membaca Al-Quran? Seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, maka amalan baca Al-Quran seperti apa yang nantinya yang akan kita persembahkan kepada Allah?
Oleh karena itu, mari kita sama-sama angkat kedua telapak tangan kita. Kita memohon kepada Allah agar Ramadan tahun ini kita senantiasa dihiasi oleh Al-Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Sama-sama. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita tingkatkan lagi baca Al-Quran kita. Baca Al-Quran anytime and anywhere. Baca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Akhirul kalam, saya tutup pidato singkat ini dengan sebuah pantun. Semoga pidato ceramah ini bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Strawberry, buah strawberry dikupas di pasar ikan. I'm sorry bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa ughliqat abwabul jahannam wa sulsilati syayatin. Rahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita pada sore hari ini masih bisa diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Kedua kalinya tak lupa kita selalu mengucapkan, lantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yang ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang dimana lomba ini diselenggarakan oleh Kemendikbud NTB dan Universitas Mandalika. Berkenaan dengan puasa, bulan puasa atau yang kita sering sebut sebagai bulan Ramadan, kita tahu bahwa bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang salah satu dari 4 bulan haram, yang dimana disebutkan langsung dalam Al-Quran bahwa Syahrul Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Selain diturunkannya Al-Quran, kita juga diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Baqarah ayat 183 yang saya sebutkan tadi. Selain itu, apa tujuan berpuasa ini? Kalau kita bertanya-tanya, tentu kita mencari jawaban. Tidak lain tempat kita mencari jawaban adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, kenapa kita berpuasa? Apa alasan kita untuk berpuasa? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang merasa dirinya masih mempunyai iman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun. Untuk mewujudkan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada muncul pertanyaan kedua, bagaimana untuk meraih ketakwaan itu di bulan yang penuh berkah ini? Ada yang mengatakan banyak-banyak beribadah, betul. Ada yang mengatakan banyak-banyak membaca Al-Quran, betul, tidak salah. Tapi dari sekian banyak amalan yang bisa mengantarkan kita untuk menuju ketakwaan itu, ada berbagai amalan atau perbuatan yang menyebabkan pahala puasa kita tidak hanya berkurang, tapi bahkan hilang sama sekali. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulal zur
wal 'amala bihi walaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang sekiranya itu sia-sia, tidak mendapatkan atau memberikan faedah pahala, dan itu terus dilakukannya, maka Allah tidak butuh sama sekali dengan puasanya, dan pahala puasanya itu hilang karena tidak ada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Itu satu amalan yang bisa menyebabkan pahala kita sama sekali hilang, tidak tersisa, yaitu perkataan-perkataan yang sekiranya menyinggung perasaan orang lain, perkataan-perkataan yang kotor, atau kalau dalam bahasa anak mudanya perkataan-perkataan toksik seperti menghujat atau melemparkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya. Terus selain ada amalan-amalan yang dapat menghilangkan pahala puasa kita, ada juga beberapa cara yang diajarkan oleh Allah SWT melalui kitabnya Al-Quranul Karim untuk meningkatkan derajat kita sampai kepada derajat takwa. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal qadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di mana Allah di sana menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu menuju surganya Allah, yang di mana surga Allah itu seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dijawab oleh ayat selanjutnya, yaitu orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan paling terpuruknya sekalipun, maupun paling ketika dia memiliki harta ataupun ketika dia merasa sulit dalam hal finansialnya, tapi dia tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberi kebahagiaan kepada orang-orang beriman lainnya yang lebih membutuhkan. Yang kedua, yaitu orang yang menahan amarahnya. Ketika kita di kantor, ketika kita di perjalanan menuju sekolah, menuju tempat-tempat beribadah lainnya, kita dituntut untuk menahan amarah kita. Manakala bulan yang penuh berkah seperti ini, perut terasa kosong, tenggorokan terasa haus, dan emosi pun kadang tidak terkontrol. Maka disinilah Allah SWT menyebutkan salah satu amalan untuk mencapai derajat takwa itu dengan menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memberi maaf kepada saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, baik dari lisan, perbuatan, maupun perkataannya. Tiga amalan inilah yang bisa menuntun kita untuk mencapai derajat takwa sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, kita sekarang berada di era atau masa pandemi yang dimana peribadatan kita dari tahun kemarin terganggu dalam hal baik untuk tarawih maupun sholat puasa kita sendiri. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda suatu ketika, orang yang tertimpa musibah sakit ataupun wabah ataupun dalam perjalanan, lalu ia ingin melaksanakan ibadah seperti orang normal lainnya atau seperti biasa yang ia lakukan, tapi tidak bisa karena terhalang oleh suatu wabah, maka telah dicatatkan pahala yang sempurna sebagaimana ia melakukannya dahulu. Jadi kita tidak perlu khawatir, walaupun kita di masjid kita terbatas untuk menghadiri baik itu pengajian, kultum maupun sholat tarawih, itu pahala yang kita dapat tetap dicatat oleh Allah SWT jika kita istiqomah mengerjakannya di masa pandemi ini. Dan lebihnya itu tiada lain datang dari kami yang masih harus belajar lebih banyak lagi. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga kesempatan sehingga sampai pada hari ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan amal kebaikan untuk berjumpa dengan hari itu. Tiada hari yang lebih dinanti-nantikan oleh umat muslim selain hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula solawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang selalu kita rindukan perjumpaan dengannya. Tiada manusia yang lebih mencintai kita selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga di hari perjumpaan itu kita senantiasa dianggap sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad dan kita ditempatkan di barisan-barisan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, panitia penyelenggara lomba tausiah Ramadan yang saya hormati, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah, para peserta lomba yang dirahmati oleh Allah. Saya Nurul Az-Zahra fi Khairun Nisa, perwakilan dari MA Mu'alimat Nahdlatul Watan Pancar, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang zakat. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Walaupun dengan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan di bulan yang suci ini. Ketika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka tak luput pula akan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'ul 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Kemudian berdoalah engkau kepada mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah, para peserta yang dirahmati oleh Allah. Ayat tadi menegaskan kepada orang-orang yang diberikan kecukupan materi bahwa mereka memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, yakni membayar zakat fitrah. Hal ini dikarenakan di dalam harta benda dan penghasilan yang selama ini kita berhasil peroleh, ada sebagian harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Perintah untuk menunaikan zakat fitrah dimaksudkan untuk melatih umat muslim untuk menjauhi sifat egois dan rakus guna meningkatkan semangat berbagi kepada sesama. Jika kita enggan untuk membayar zakat fitrah, maka kita telah berlaku zalim. Yang pertama kepada diri kita sendiri, karena menutup upaya untuk menemukan jati diri yang fitri. Dan yang kedua adalah kepada saudara kita yang kurang mampu dengan cara memakan dan atau menahan harta mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa harta benda dan penghasilan yang selama ini berhasil kita peroleh adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Apakah kita mampu mengucapkan syukur dengan cara berbagi kepada sesama atau justru sebaliknya? Wahai umat muslim, janganlah engkau merasa takut akan berkurangnya hartamu ketika engkau membayar zakat, karena sesungguhnya segala sesuatu yang menjadi hak kita tidak akan lari kemana-mana, dan segala sesuatu yang bukan menjadi milik kita akan pergi pada waktunya. Hadirin hadirat rahimakumullah, para peserta yang dirahmati oleh Allah,
Idul Fitri sebentar lagi tiba. Jangan sampai kita hanya menyibukkan diri kita dengan membeli pakaian baru sehingga kita lupa akan kewajiban kita untuk membayar zakat. Karena sesungguhnya tidak akan sempurna ibadah puasa kita jika tidak diiringi dengan membayar zakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada bulan satu-satunya nama bulan yang disebutkan Allah dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ramadan diambil dari kata ramdha, artinya panas. Kenapa bulan ini disebut bulan panas? Karena pada saat siang hari leher ini rasanya kering. Tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokan dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi ada makna lain yang disebut panas. Ketika kita gali tanah, ditemukan ada besi yang sudah lama di dalam tanah dan berkarat. Kemudian besi itu kita panaskan ke dalam api yang bergejolak. Ketika besi itu memerah, tarik dan pukulkan ke lantai. Satu kali hentakkan, maka rontoklah semua karat-karatnya. Begitulah agaknya kita di bulan ini selama 11 bulan. Semua berkarat, telinga berkarat, mata berkarat, otak berkarat, hati berkarat, semua berkarat dengan dosa-dosa. Kemudian segala karatnya itu dipanaskan dengan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Siangnya diisi dengan syam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menahan soma, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu syahwat, menahan telinga dari hal yang haram, menahan pandangan mata dari hal yang memakitkan nafsu syahwat, menahan bisikan hati, menahan lintasan pikiran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya diisi dengan qiyam, maqama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang tegak berdiri di waktu malam karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada yang utama, waktu menjelang subuh. Waktu menjelang azan subuh berkumandang, wabil asyar, waktu sahur. Wa yastaghfirun, mereka beristighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah yang dapat dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud untuk mengatakan, aku banyak dosa, aku bergelimangan dosa, aku banyak silap dan salah ya Allah. Karena kepada Allah kita meminta dan memohon ampunan. Kemudian keutamaan di bulan ini, fihi lailatun, di dalamnya ada suatu malam, harum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan ini, faqad kharim, sungguh dia tidak mendapatkan ampunan sekecil apapun kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, keutamaan-keutamaan di bulan ini, andai kita tidak mendapatkannya di awal, jangan sampai di tengah, di akhir kita tidak mendapatkannya. Maka semangatkan diri, bangkitkan jiwa, jiwa-jiwa yang tertidur, bangkitlah, bersemangatlah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Andai setelah hidup ini tidak ada lagi Ramadan, andai setelah hidup ini tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, malamnya diisi dengan membaca Al-Quran, bertadarus, bertarawih. Siangnya diisi dengan tasbih,
tahmid, menahan makan, menahan minum. Petangnya diisi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paginya diisi dengan muhasabah, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diterima amal ibadah kita pada puasa kali ini. Semoga kita menjadi penghuni-penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai indahnya. Semoga tausiah singkat yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifah bi irsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba 'alaina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang bijaksana, yang terhormat kakak-kakak mahasiswa Undikma dan semua panitia penyelenggara lomba, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian peserta lomba Festival Edukasi Rahimani wa Rahimakumullah. Alhamdulillah para hadirin yang berbahagia, dari manapun asalnya, apapun sukunya dan siapapun dia. Saat ini kita bersama-sama berkumpul melalui virtual ini, berbaur menjalin silaturahim antara yang satu dengan yang lainnya, berkat izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik panutan di muka bumi ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Ramadan sebagai momentum untuk membangun negara yang multikultural. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang bijaksana, rahimakumullah. Kita tengah berada pada bulan Ramadan yang mulia, bulan yang sangat begitu spesial dari semua bulan, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga multikultural di Indonesia begitu nampak. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lainnya. Akan tetapi, selama menjalankan ibadah dan hari besar masing-masing agama, Indonesia menampakkan wajah indahnya dengan multikultural, tetapi tetap saling menghargai dan toleransi. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam suku, bahasa, dan budaya. Tapi yang perlu kita ingat para hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Hindari rasisme dan diskriminisme, karena paham tersebut merupakan paham yang sangat paradoks dengan kemajemukan. Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, keturunan maupun prestis. Tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Hadirin Dewan Hakim yang bijaksana, rahimakumullah. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini? Sebagai jawabannya, mari simak surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang bijaksana rahimakumullah. Ayat tadi dari segi historis sosiologis menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubhamatnya yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak mereka yang bernama Abi Hindin. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Lita'arafu ay liyahsila bainakum at-ta'arufu wa ta'allaf. Agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penjelasan Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsirnya. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya, kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, bahkan membanggakan kelompok, suku bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua, wahai para hadirin, merupakan virus-virus penghambat persatuan. Bahkan lebih bahaya dari virus COVID-19 dikarenakan dapat menghancurkan persatuan bangsa. Betul, saudara-saudara, apakah rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata, kucuran darah, bahkan kocoran darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok, suku dan golongan? Tentu saja tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyatihi wa laisa minna man mata ala asabiyatihi." Bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan di antara kita. Kita bina kebersamaan dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Setuju? Dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan seiman atau persaudaraan setanah air agar multikultural dapat tercermin dalam indahnya toleransi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hormat saya, Suran Abdi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.